Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan manusia, fisik manusia pun berbeda-beda. Ada yang tampan dan ada yang tidak tampan. Di hadapan Allah tidak ada beda antara yang tampan maupun tidak tampan. Di hadapan Allah tidak ada beda antara yang kaya maupun miskin. Karena Allah tidak melihat rupa dan harta, melainkan melihat hati dan amal. Penilaian Allah tertuju pada hal-hal yang lebih dalam dari sekadar yang tampak dari tubuh dan yang terkesan mewah di mata kebanyakan manusia. Bukan kesempurnaan fisik maupun kekayaan harta benda, tetapi pada kualitas hati dan mutu perbuatan hambanya. Hati seharusnya menjadi perhatian utama daripada lahiriah. Baiknya hati berakibat kepada baik pula amalan lainnya. Beda halnya jika memiliki hati yang rusak. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan berdebu, tertolak di pintu-pintu terusir dari pintu-pintu orang karena ia dianggap remeh. Dianggap rendah tidak punya kedudukan, tapi kalau ia sudah bersumpah atas nama Allah, Allah langsung ijabah doanya karena ketakwaannya, karena keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai seseorang dengan rupa, Allah tidak menilai seseorang dengan kekayaan. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Di mata Allah, tidak terbedakan antara orang ganteng dengan orang yang tidak ganteng, orang yang cantik dan orang yang tidak cantik. Tidak dibedakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara kulit putih dan kulit hitam. Yang membedakan di mata Allah adalah ketakwaan, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bukan yang paling kaya, kalaulah yang paling kaya itu yang paling mulia di mata Allah, tentu si Karun yang paling mulia, bukan pula orang yang punya kedudukan. Kalaulah orang yang paling mulia di mata Allah yang punya kedudukan, tentu Raja Firaun yang paling mulia. Bukan pula orang-orang yang punya kecerdasan. Berapa banyak orang-orang yang cerdas, tetapi mereka ternyata tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihat orang-orang barat yang diberikan kecerdasan itu. Seperti Aristoteles, Plato, demikian pula penemu-penemu teknologi yang luar biasa, tapi ternyata tidak beriman kepada Allah. Sama sekali itu tidak bermanfaat di mata Allah. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melihat seseorang adalah dengan ketakwaan, bukan dengan sebatas kekayaan. Demikian pula kita memuliakan seseorang karena ketakwaan dia kepada Allah, bukan sebatas karena ia punya kedudukan. Siapapun dia, semiskin apapun orang itu, kalau dia bertakwa, kita muliakan dia. Semiskin apapun dia, kalau dia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, kita cintai dia. Jangan kita seperti orang munafik. Orang munafik itu terlihat badannya bagus, ucapannya hebat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara manusia ada yang ucapannya itu membuat kagum kamu saking hebatnya dia dalam berbicara. Dan ia mempersaksikan kepada Allah terhadap apa yang ada di hatinya berupa kemunafikan. Sudah begitu dia pandai berdebat dan bertengkar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 204. Jangan kita seperti itu yang hanya sebatas terlihat hebat dalam berbicara, ingin terlihat kelebihan kita, ternyata di mata Allah kita termasuk orang yang paling jauh dan paling dibenci oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat tempatnya di antara kalian kepadaku pada hari kiamat nanti, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan orang yang paling jauh tempatnya dariku kelak pada hari kiamat, orang yang banyak bicara dan difasih-fasihkan, dan terlihat kehebatannya dengan sombongnya. Hadis riwayat Tirmizi. Na'udzubillah, Allah juga mensifati orang munafik dalam surat Al-Munafikun itu. Kalau kamu melihat mereka, badan mereka membuat kamu kagum,
Kalau mereka berbicara, kamu akan dengarkan ucapannya karena saking hebatnya dia dalam berbicara. Quran Surah Al-Munafikun ayat 4. Maka dari itu, kita tidak menilai seseorang dari kepandaian berbicara, kita tidak melihat seseorang dari bagusnya tubuh dia dan bentuk dia. Allah tidak melihat itu semua. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan yang ada di hatinya dan amalan salihnya. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berapa banyak orang yang rambutnya kusut berdebu, tertolak di pintu-pintu, terusir dari pintu-pintu orang karena ia dianggap remeh. Dianggap rendah, tidak punya kedudukan. Tapi kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, Allah langsung dengar karena saking takwanya dia kepada Allah. Akhir kata, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.